Halo, selamat siang sobat-sobat IT di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Dewi Channel. Kali ini bersama dengan teman-teman dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Kami akan menyampaikan satu materi tentang pemrograman web dinamis dengan menggunakan ASP.NET dengan C# ya. Oke, nah kita akan lihat dulu, ada istilah web statis dan ada juga istilah web dinamis. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga di materi-materi yang lain. Jadi selama ini kita sudah belajar yang namanya web statis. Nah, web statis itu adalah web yang konten atau isinya tidak berubah-berubah. Jadi dia hanya menampilkan display, menampilkan informasi, tapi informasi-informasi tersebut jarang berubah, kecuali jika perubahan dilakukan secara manual oleh programmernya dengan merubah isi halaman-halaman atau web page-nya ya. Nah, pada web statis pengguna tidak bisa mengubah isinya, dia hanya bisa melihat saja. Nah, interaksi antara klien dan server, antara yang mengakses dengan yang diakses hanya berkaitan dengan pemrosesan link saja. Nah, web statis ini biasanya menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript yang materinya sudah ada juga dan sudah kita sajikan sebelumnya ya. Nah, sekarang apa itu web dinamis? Nah, berbeda dengan web statis yang isinya tidak berubah-berubah, kalau web dinamis ini kontennya bisa berubah-berubah. Nah, perubahan ini tidak harus dilakukan oleh programmer, tapi bisa tergantung masukan atau permintaan dari pengguna. Bisa juga dia diinput oleh operator gitu. Nah, di sini pada web dinamis pengguna juga bisa memberikan interaksi kepada web page-nya, kepada isi dari web tersebut. Nah, halaman web yang muncul merupakan hasil output dari pemrosesan server berdasarkan permintaan dari pengguna. Nah, artinya pada web dinamis ini terjadi interaksi yang cukup baik antara pengguna dengan websitenya. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan dalam web dinamis ini biasanya ada ASP, PHP, Java, dan lain sebagainya. Oke, kita akan bicara dulu bahwa web itu dapat kita lihat sebagai satu model yang disebut dengan client server model. Jadi website itu pada dasarnya adalah aplikasi client server, di mana aplikasi webnya sendiri tertanam di server atau pada perangkat yang akan kita akses, gitu ya. Sedangkan web browser adalah klien yang mengirimkan permintaan ke web server, di mana kemudian web server mengirimkan respon atau tanggapan untuk dikirimkan kembali ke klien. Jadi kalau kita lihat di gambar, yang sisi kiri itu adalah klien atau browser, gitu. Sedangkan yang sisi kanan adalah servernya. Nah, ketika kita mengakses sebuah laman web, nah berarti klien mengirimkan request ke server, kemudian server memberikan respon ke klien. Nah, itu sehingga web itu bisa disebut sebagai client server model. Nah, dari sisi pemrogramannya, secara umum ada pemrograman yang disebut sebagai server side dan juga pemrograman yang disebut sebagai client side. Nah, kalau client side berarti pemrosesan terjadi di sisi klien. Jadi kita melakukan pemrograman di mana pemrosesan terjadi di sisi klien. Nah, kalau kita lihat web itu sebenarnya kan tadi ada server, ada klien gitu ya. Nah, proses yang terjadi pada client side adalah yang pertama klien mengirimkan permintaan ke server. Ya. Kemudian server mengirimkan script ke klien. Nah, setelah itu klien yang memproses sendiri script tersebut menggunakan browser, lalu hasil dari pemrosesan ditampilkan ke pengguna ya.
Jadi prosesnya seperti itu, client side. Berarti kalau client side, ketika kita mengakses ke server, mengakses halaman web ke server, server mengirimkan script ke kita, ke klien. Lalu klien atau kita yang mengakses, komputer di mana kita mengakses melalui web browser melakukan pemrosesan script itu dan kemudian ditampilkan ke layar. Nah, itu adalah pemrograman client side programming. Bahasa yang digunakan sudah kita pelajari juga sebelumnya, diantaranya adalah HTML, CSS, kemudian JavaScript, VBScript, dan sebagainya. Nah, itu tentang client side. Nah, ini berbeda dengan server side, ya. Kalau pada server side itu sebenarnya sama-sama, ada web client dan ada server, tetapi prosesnya dimulai dari klien membuka halaman web yang dimiliki server dan meminta aplikasi awal. Jadi kita membuka halaman web yang dimiliki server, lalu klien memberikan input atau permintaan ke server. Sama seperti tadi sebenarnya di tahap awal. Tetapi pada server side itu server melakukan pemrosesan script. Ya, server memproses perintah. Script diproses di server. Berbeda dengan yang client side tadi, skripnya diproses di klien. Server hanya mengirimkan skripnya. Kalau di sini, serverlah yang memproses skrip itu atau kode-kode pemrogramannya, kemudian baru hasilnya dikirim ke klien, kemudian klien menampilkan. Nah, perbedaannya sebenarnya pada sisi di mana skrip itu diproses, ya. Kalau server side pemrosesan dilakukan di server, kalau client side pemrosesan dilakukan di klien. Sehingga tapi memang sama-sama hasilnya, klien bisa melihat outputnya, gitu kan? Gitu. Nah, dari sisi server side ini kita membutuhkan ada sistem operasi server pasti, ya. Kemudian ada web server, ya, ada Apache, BWS, IIS dan sebagainya. Kemudian dibutuhkan database server biasanya. Kemudian bahasa pemrogramannya yang dipakai adalah bahasa pemrograman yang sifatnya dinamis. PHP, ASP, JSP dan sebagainya, ya. Kira-kira semacam itu. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari client side dan server side? Nah, karena client side itu pemrosesan dilakukan di klien, jelas kerja server lebih ringan, ya. Sedangkan pada server side, karena pemrosesan dilakukan di server, kerja server pasti akan lebih berat, gitu. Itu biasanya kalau aksesnya terlalu banyak, gitu, maka server yang memproses juga besar, pemrosesannya besar, maka biasanya kalau kekuatan server tidak bagus bisa stuck, ya, bisa macet servernya, gitu. Itu kelemahan dari server side. Nah, untuk client side tidak memerlukan spesifikasi server yang tinggi, betul, karena dia server hanya mengirimkan script saja, sedangkan pemrosesan dilakukan di sisi klien. Nah, server juga proses penyampaian informasi ke user lebih cepat, karena begitu server menerima langsung codingnya dilempar ke klien yang memproses sendiri. Tetapi kekurangannya client side ini hanya untuk informasi yang bersifat statis, gitu. Nah, seperti tadi kita bahas informasi-informasi yang bersifat hanya menampilkan saja. Kemudian kelemahan lain juga pada client side, keamanan kurang terjamin karena source code milik server akan bisa dilihat dari klien. Nah, itu. Kalau kita mengakses HTML, CSS, kemudian juga JavaScript, itu codingnya bisa dilihat dari browser di mana kita mengakses kode itu. Maka dikatakan di situ keamanannya kurang terjamin. Ada kelemahan di situ. Harus dicari cara bagaimana untuk menutup kelemahan tersebut. Nah, sedangkan server side, kelebihannya kerja klien lebih ringan karena hanya menampilkan hasil saja, dia tidak melakukan pemrosesan di klien. Dan informasi bisa bersifat dinamis,
bisa menggunakan database, ya. Keamanan program juga lebih terjamin karena source code tidak ditampilkan di klien. Tetapi kelemahannya adalah kerja server lebih berat, memerlukan spesifikasi server yang lebih tinggi, tentu saja. Kemudian juga proses di server akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyampaian informasi karena proses-proses dilakukan semuanya di server. Nah, itu kelebihan server side dan client side programming. Kenapa ini kami sampaikan di pemrograman web dinamis ini? Karena ketika kita melakukan pemrograman web yang dinamis, yang interaktif, pasti tidak akan terlepas dari namanya pemrograman server side. Dan juga dia kombinasi biasanya. Ada beberapa yang menggunakan client side ketika hanya untuk menyampaikan informasi saja misalnya, tetapi ketika dia harus mengakses database, menampilkan informasi-informasi yang sifatnya mungkin tidak terbuka untuk umum, nah itu maka akan lebih bagus jika menggunakan server side. Seperti itu. Nah, salah satu bahasa pemrograman server side yang sudah berkali-kali kita sebut tadi diantaranya adalah ASP. Nah, ASP itu singkatan dari Active Server Page dari Microsoft. Merupakan server side scripting, ya, bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk membuat website yang dinamis dan aplikasi yang interaktif. Nah, sesuai prinsip server-side programming, ASP juga merupakan halaman HTML yang diisikan skrip-skrip yang diproses oleh web server sebelum dikirim ke web browser. Jadi nanti di dalam ASP, coding-coding yang dituliskan itu akan diproses di server, baru hasilnya dikirimkan ke browser. Karena disitulah server-side programming. Gitu ya. Oke, nah ASP.NET itu didesain untuk pembuatan web yang bersifat dinamis, ya, perancangan untuk web aplikasi dan XML web service ada banyak sekali di situ. Bisa ASP.NET Web Application, ada ASP.NET Web Service, kemudian juga ada beberapa fasilitas yang lain. Nah, kemudian cara penggunaannya cukup mudah karena kita bisa drag and drop untuk penggunaan tag HTML. Kemudian juga penggunaan bahasa pemrograman yang terintegrasi. Nah, ASP.NET itu bisa digunakan untuk berbagai macam basic bahasa, ya. Nah, bisa menggunakan Visual Basic, bisa menggunakan C# misalnya. Kemudian, nah, kita bisa membangun kelas programming dari framework.NET. Ya, kemudian pengontrolan dan pembangunan infrastruktur pengembangan web aplikasi. Nah, yang ada di sebelah kanan itu adalah contoh web aplikasi yang dibuat dengan ASP.NET. Jadi memang ASP.NET ini salah satu platform yang mempermudah kita karena arahnya untuk web application. Jadi bukan hanya informasi-informasi saja, tetapi pada prinsipnya dia adalah aplikasi. Nah, karena aplikasi berarti di sana ada interaksi, ada form untuk input, kemudian hal-hal lainnya yang sifatnya dinamis begitu. Oke, nah ini adalah .NET Framework. Kalau kita lihat di situ, paling bawah ada operating system. Nah, pada contoh kita nanti akan menggunakan Windows 2010, ya. Kemudian ada CLR, Common Language Runtime. Kemudian ada .NET Framework di atasnya. Nah, programming language-nya kita bisa menggunakan macam-macam. Ada bisa menggunakan Visual Basic, C++, C#, C++, dan sebagainya. Tapi nanti yang akan kita gunakan di materi kita adalah menggunakan C#. Nah, kemudian pada layer paling atas dia ada Application Service dan Windows Form Control, ya, Windows Application Service. Jadi Application Service itu ada Web Form dan Web Service. Nah, Web Form itu digunakan untuk remote user over internet yang menggunakan berbagai macam browser. Sedangkan Web Service itu untuk remote system. Jadi Web Service itu kan memang tujuannya
untuk akses antar aplikasi, integrasi antar sistem. Maka ada web service di situ. Kemudian kalau local user dengan traditional Windows application kita bisa menggunakan Windows Form ya. Jadi dengan ASP.NET kita akan bisa membuat aplikasi berbasis web form terutama. Nah, makanya inilah kita kalau melakukan pemrograman web dinamis, ASP.NET adalah pilihannya. Dan juga ada web service tadi yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan antar aplikasi. Oke, mari untuk selanjutnya mari kita akan coba aplikasi kita dan kita akan masuk pada sesi untuk mengoperasikan Microsoft ASP.NET ya.